Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anissa Gita Puspita dari Program Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat contoh menu apa sih yang dapat diberikan untuk pasien pneumonia. Lalu, sedikit saya akan menjelaskan tentang apa sih pneumonia itu, bagaimana cara memasak menu yang dapat diberikan untuk pasien pneumonia, dan analisis menu dari yang masakan sudah dibuat sebelumnya. Untuk pembuatan bubur, bahan-bahannya yang pertama ada beras, air, dan daun salam. Untuk membuat bubur nasi, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencuci beras hingga bersih. Setelah beras dicuci, masukkan beras ke dalam panci. Selanjutnya, masukkan air ke dalam panci. Lalu, masukkan 1 lembar daun salam. Nyalakan api. Masak bubur hingga mendidih. Masak bubur hingga matang. Jangan lupa untuk diaduk sesekali agar bubur tidak hangus. Untuk pembuatan semur telur, di sini bahan utamanya ada 1 butir telur seberat 55 gram yang sudah direbus dan sudah dikupas cangkangnya. Lalu untuk bumbunya ada 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 lembar daun salam, 1 butir kemiri, 1 iris lengkuas, dan 1 iris jahe. Lalu di sini ada garam dan kecap manis. Untuk membuat semur telur, bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, dan kemiri dihaluskan dan ditumis dengan sedikit minyak bersama dengan lengkuas, jahe, dan daun salam. Yang pertama, panaskan minyak, lalu masukkan lengkuas dan jahe. Selanjutnya, masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga 1 lembar daun salam. Tumis hingga bumbu beraroma harum. Selanjutnya, masukkan secukupnya kecap. Tumis sebentar. Lalu, masukkan air. Selanjutnya, masukkan telur yang sudah direbus dan dibersihkan dari cangkangnya ke dalam wajan dan masak hingga matang. Untuk pembuatan tahu kuah kuning, bahan utamanya ada 25 gram tahu putih, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 lembar daun salam, dan setengah ruas jari kunyit, serta ada garam. Untuk pembuatan tahu kuah kuning, bumbu yang tadi sudah disiapkan, dihaluskan, lalu ditumis dengan sedikit minyak. Panaskan minyak di atas wajan. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Dan masukkan 1 lembar daun salam. Tumis hingga bumbu matang dan harum. Masukkan air secukupnya. Selanjutnya, masukkan tahu putih ke dalam wajan. Masak hingga matang dan tahu berubah menjadi berwarna kuning. Selanjutnya, masukkan secukupnya garam. Aduk rata. Masak hingga matang.
Untuk pembuatan sayur bening, di sini bahan utamanya ada wortel seberat 25 gram yang sudah dibersihkan, dikupas dan diiris. Lalu ada daun bayam seberat 25 gram. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 lembar daun salam, dan garam. Yang pertama, masukkan air ke dalam panci, lalu nyalakan kompor dan panaskan air hingga mendidih. Jika air sudah mendidih, selanjutnya masukkan irisan bawang merah, bawang putih, dan daun salam ke dalam panci. Selanjutnya, masukkan wortel yang sudah diiris ke dalam panci. Selanjutnya, masukkan bayam ke dalam panci. Masak sayur bening hingga matang. Setelah sayur matang, matikan kompor dan masukkan garam secukupnya. Lalu aduk hingga rata dan sayur bayam siap disajikan. Untuk pembuatan avocado smoothies, di sini bahan utamanya ada 30 gram alpukat, 100 ml susu sapi, dan 6,5 gula pasir. Untuk membuat avocado smoothie, langkah yang pertama, pisahkan alpukat yang sudah dibersihkan dari bijinya, lalu masukkan ke dalam blender. Selanjutnya, masukkan gula ke dalam blender. Dan yang terakhir, masukkan susu sapi ke dalam blender. Lalu blender semua bahan hingga halus. Jika dirasa sudah cukup halus, matikan blender, lalu siap disajikan. Pneumonia adalah infeksi akut yang biasanya menyerang bagian tubuh, yaitu khususnya alveoli, di mana alveoli adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pneumonia seringkali disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus. Tetapi bakteri lebih banyak menyebabkan pneumonia dan jamur jarang menyebabkan pneumonia. Gejala pneumonia biasanya ditandai dengan naiknya suhu tubuh, sesak nafas, dan meningkatnya detak jantung. Untuk pasien pneumonia, dapat diberikan prinsip diet dengan prinsip tinggi energi dan tinggi protein. Prinsip diet tersebut diberikan untuk pasien pneumonia karena pasien pneumonia seringkali mengalami malnutrisi, di mana malnutrisi tersebut dapat menyebabkan kelemahan otot dan gagal nafas, sehingga pada penderita penyakit pneumonia membutuhkan asupan gizi yang adekuat. Pada pasien pneumonia, kebutuhan zat gizi makro perlu diperhatikan seperti kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Tidak lupa juga untuk memperhatikan zat gizi mikro seperti vitamin A, vitamin C, dan zinc. Ini adalah menu makan pagi yang isinya adalah 100 gram bubur nasi, sayur bening, semur telur, tahu kuah kuning, dan jeruk. Sedangkan untuk selingan sorenya dapat diberikan avocado smoothies. Pertama ada bubur nasi seberat 100 gram dengan energi 180 kilokalori, protein 3 gram, lemak 0,3 gram, dan karbohidrat sebesar 39,8 gram. Bubur nasi diberikan karena jika pasien mengalami kesulitan untuk menelan,
Bubur ini dapat memudahkan pasien untuk menelan. Untuk semur telur memiliki kandungan energi 84,7 kilokalori, protein 6,8 gram, kandungan lemak 5,9 dan karbohidrat sebesar 0,4 gram. Semur telur dipilih sebagai sumber protein hewani dan rasanya yang manis dapat diterima oleh pasien. Selanjutnya, tahu kuah kuning dengan kandungan energi sebesar 21,1 kilokalori, protein 2,1 gram, lemak 1,1 gram, dan karbohidrat 0,1 gram. Tahu kuah kuning diberikan sebagai sumber protein nabati dan tahu memiliki tekstur yang lembut sehingga dapat memudahkan pasien untuk menelan. Selanjutnya ada sayur bening yang terdiri dari wortel dan bayam. Untuk kandungan energi dari wortel sendiri adalah 9 kilokalori, protein 1 gram, lemaknya 0, dan karbohidrat sebesar 1,5 gram. Bayam memiliki kandungan energi sebanyak 8,7 kilokalori, protein 0,5 gram, lemak sebanyak 0,02 gram, dan karbohidrat sebanyak 1,8 gram. Sayur bening yang terdiri dari wortel dan bayam diberikan sebagai sumber serat untuk pasien pneumonia dan sebagai sumber antioksidan. Untuk buah, ada jeruk dengan kandungan energi sebesar 24,5 kilokalori, protein 0,4 gram, lemak 0,1 gram, dan karbohidrat 6 gram. Jeruk diberikan sebagai sumber vitamin untuk pasien pneumonia dan juga diberikan sebagai antioksidan. Untuk menu selingan sore dapat diberikan avocado smoothies dengan kandungan energi sebanyak 111 kilokalori, kandungan protein sebanyak 7 gram, kandungan lemak sebanyak 2,3 gram, dan kandungan karbohidrat sebanyak 18,6 gram. Avocado smoothies diberikan karena pada alpukat terdapat lemak yang tidak jenuh dan susu yang terdapat di dalamnya merupakan sumber energi dan protein yang cukup tinggi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!